Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Pinyasana dengan NIM 171562304 dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi kelas A. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Sriwidi Lestari SPD MPD. Jadi, hari ini saya akan membahas bagaimana cara menganalisis soal pilihan ganda menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, saya langsung praktikkan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, di sini sudah terdapat data soal di mana ada 10 responden dari SMKN 13 Jakarta. Di sini juga sudah saya isi di mana 1 adalah jika siswa menjawab benar dan 0 adalah jika siswa salah menjawab. Sini juga sudah saya sertakan jumlah dari siswa yang menjawab benar dan ini total dari setiap siswa untuk jawaban yang benar. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung validitas soal. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan dulu tabelnya, di mana di sini ada tabel, di mana karena ini ada 10 siswa, jadi N-nya adalah 10, N dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti kita menggunakan 5% dari 8, di mana 0,632. Untuk soal yang lainnya, sama ya, jadi kita geret aja. Nah, jadi bisa kita salin, lalu setelah itu kita menentukan R hitung dengan rumus sama dengan Corel. Lalu kita isi dengan soal 1, kita kasih koma, lalu kita isi dengan total. Jangan lupa kita tambahkan dolar agar dia tidak berubah. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Di sini karena semuanya sama, jadi kita geret saja. Selanjutnya, kita akan menentukan status, yang dimana kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Dan enter. Dan selanjutnya, ini kita bisa menggunakan rumus juga enter. Untuk statusnya itu jadi seperti ini, di mana R hitung lebih besar dari R tabel, maka soal dinyatakan valid. Dan jika R hitung kurang dari R tabel, maka soal dinyatakan tidak valid. Di sini yang valid bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah valid ada 5, maka jumlah invalid juga ada 5. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas soal. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana sini soal dengan soal yang sama, kita harus tentukan N-nya dulu. Tadi N adalah 10, lalu N kurang 1 berarti N 10 tadi dikurang 1, sama dengan 9. Di sini
P adalah jumlah siswa menjawab benar dibagi dengan N. Jadi, sama dengan 8 dibagi dengan 10. Lalu kita tarik garis ke samping. Oh iya, jangan lupa untuk 10-nya kita berikan tanda dolar agar dia tidak berubah. Nah, kelebihan guys. Kita berikan untuk P-nya sama dengan siswa menjawab benar dibagi dengan 10. Di sini kita berikan dolar lagi agar tidak berubah. Lalu kita tarik garis ke samping sampai soal ke-10. Nah, di sini Q. Q adalah 1 dikurangin P. 1 dikurangin P. Sudah ketemu, lalu kita tarik garis ke samping. Tarik garis. Nah, selanjutnya adalah P dikali dengan Q. Kali P dikali Q. Lalu kita tarik garis ke samping. Setelah itu, kita tentukan S adalah sum dari P dan Q. Jadi, sum di P dan Q dari soal 1 sampai soal 10. Selanjutnya adalah kita menentukan varian skornya, di mana sama dengan var dari total. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk mengisi KR20, di mana rumusnya adalah nih, sama dengan 10 dibagi dengan 9, lalu dikalikan, kita buka kurung, dari varian dikurangi dengan tadi sumnya P dan Q, lalu dibagi dengan varian skor. Sama dengan sini sudah ada KR-nya 20, di mana di sini ada kategorinya. Kalau 0,6 itu masuk ke reliabilitas tinggi. Reliabilitas tinggi. Oke, untuk reliabilitas soal sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke tingkat kesukaran soal. Selanjutnya adalah tingkat kesukaran soal. Di mana kita tentukan dulu untuk tingkat kesukaran soalnya sama dengan dari yang tadi dibagi dengan 10, di mana jumlah N-nya adalah 10, jumlah siswanya. Nah, di sini ada tabel tingkat kesukaran, di mana dari 0,0 sampai 0,29 itu sukar, 0,30 sampai 69 itu sedang, dan 0,70 sampai 1 itu soal mudah. Sini 0,80 itu masuknya soal mudah. Lalu 0,70 soal mudah, 0,60 masuk soal sedang, 0,80 soal mudah, 40 lagi soal mudah, 40 lagi soal mudah, 0,90 soal mudah,
0,60 soal sedang, 90 soal mudah, dan 0,80 soal mudah. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji untuk daya pembeda. Selanjutnya adalah uji daya pembeda, di mana selanjutnya adalah uji daya pembeda, di mana kita harus menentukan dulu nih untuk kelompok atas dan kelompok bawah dari 10 murid ini. Bisa kita blok ya, ke soal 10, sorry. Lalu kita bisa klik short and filter, kita custom. Lalu kita short by soal 10. Oh no, kita short. No, no, no. Kita langsung aja. Sorry, sorry, salah. Selanjutnya adalah uji daya berbeda, di mana kita harus memisahkan dulu nih antara kelas atas dan kelas bawah. Kita blok respondernya sampai total, lalu kita short and filter, lalu kita custom short, di mana kita menggunakan total untuk menunjukkan dari yang paling besar ke paling kecil. Sini sudah dikelompokkan, berarti kita pilih 5 teratas, lalu kita insert juga untuk yang di bawahnya. Sorry. Nah, di sini kita bisa tulis untuk kelompok atas. Atas. Dan ini kelompok bawah. Untuk memudahkan, bisa kita edit dulu ininya. Kita ganti warna kuning untuk memudahkan. Lalu setelah itu, kita isi terlebih dahulu untuk di setiap sininya, untuk nominalnya sama dengan sum dari totalnya, lalu kita bagi dengan 5, karena ada 5. Nah, ini bisa kita garis ke sini. Lalu kita bisa lakukan yang sama, kita salin saja, lalu kita. Nah, untuk daya pembeda ini mudah sekali teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja kelompok atas dikurang kelompok bawah. Nah, sudah. Di sini kategorinya adalah di mana negatif itu tidak baik, itu bahwa soal itu tidak baik. Dan untuk 0 sampai 19 itu soal ditolak, 0,20 sampai 0,29 itu diperbaiki, 0,30 sampai 39 itu soal diterima dan diperbaiki, dan 0,40 sampai 1 itu soal baik. Sini kita bisa isi dulu untuk soal baiknya, di mana ada 0,40. Lalu 0,40 soalnya baik. Pindahin ke atas dulu. Nah, 0,40 lagi. Ini baik. Ini baik. Ini baik. Kalau ini baik dan ini baik. Untuk 0,20 berarti soal bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki, soal bisa diperbaiki, soal dan 0,0 itu soal ditolak. Nah, sini
kita bisa lihat mana soal yang bisa diperbaiki dan soal yang tidak bisa diperbaiki, dan juga ada soal yang baik tidak perlu diperbaiki. Dan soal yang ditolak itu berarti soal tidak bisa digunakan, dan karena tidak ada negatif berarti kalau ada negatif berarti itu soal tidak baik. Sekian mungkin dari saya, itu saja untuk analisis dari soal pilihan ganda untuk uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan yang berbeda. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.